Ghosting adalah tindakan mengakhiri hubungan dengan seseorang secara tiba-tiba dan tanpa penjelasan melalui cara memutus semua sarana komunikasi. Alkisah by Ruzel Sud. Kisah pertama datang dari Emily. Saya sudah menikah dengan suami saya selama 16 tahun. Saya pikir hubungan kami super solid. Suatu Sabtu dia memutuskan untuk mengunjungi beberapa temannya selama beberapa jam. Karena kami hanya punya satu mobil, saya pun mengantarnya. Di perjalanan kami membahas bahwa nanti setelah dia bertemu temannya, kami akan pergi berenang. Jadi, setelah mengantar suami, saya pun pergi shopping baju renang untuk suami saya. Pergi ke beberapa tempat lainnya dan menunggu suami saya menelpon untuk menjemput. Tapi itu tidak pernah terjadi. Saya tidak bisa menemukan suami saya. Dia menolak menjawab semua telepon saya dan menghilang. Setelah seminggu tanpa tahu suami saya di mana, saya akhirnya mendapatkan telepon darinya, meskipun harus memancing suami saya dengan berpura-pura sebagai orang lain yang menghubungi dia. Ini semua terjadi 2 tahun lalu dan kami tidak pernah duduk bersama untuk berbicara soal hubungan kami, rencana kepergiannya dan mengapa ia pergi. Sekarang saya sudah pindah dari Pennsylvania ke Florida untuk memulai hidup baru dan saya sudah bahagia. Kisah kedua datang dari Emma, 25 tahun. Saya berkenalan dengan seorang pria, memulai hubungan dengannya sampai akhirnya dia pindah ke apartemen saya. Dia tidak pernah membantu membayar uang sewa apartemen atau bahkan membeli makanan selama tinggal bersama saya. Padahal dia itu karirnya sukses, sementara saya berjuang mati-matian sampai harus jalani 2 pekerjaan paruh waktu sekaligus untuk hidup. 6 bulan setelah tinggal bersama, dia bilang harus ke Los Angeles untuk kerja, dan hubungan kami pun berubah jadi long distance relationship alias jarak jauh. Kami sering memakai Skype, menelpon dan mengirim pesan-pesan manis untuk berkomunikasi. Sampai 3 minggu kemudian dia berhenti menghubungi saya selamanya. Dari Instagram saya tahu bahwa dia sudah tinggal bersama wanita lain di apartemen wanita tersebut di New York, hanya 2 minggu setelah dia ghosting saya. Kisah ketiga dari Kat, 26 tahun. Saya baru pindah ke Paris dan memakai Tinder untuk bisa berkenalan dengan orang-orang di sana. Ada satu laki-laki yang match sama saya di Tinder dan dia ngajak saya ngopi dan nongkrong bareng di Minggu sore. Saya pun jalan sama dia dan bisa ngerasa nggak kaku. Dia baik dan menjelaskan banyak hal di daerah itu seperti tour guide. Karena sangat nyaman, kami lanjutin ngobrol di apartemen dia sampai akhirnya dia cium saya. Saya sempat ngeh ketika melihat ada beberapa barang wanita di apartemen tersebut. Tapi katanya itu adalah barang milik teman couchsurfingnya yang perempuan yang baru-baru ini ke sana. Saya percaya padanya dan menghabiskan waktu bersama hari itu. Setelah itu ia mengantar saya ke metro untuk pulang, mencium saya, dan bilang bahwa kami akan segera bertemu lagi. Dia membuat saya tersenyum-senyum sampai akhirnya saya sadar bahwa kami belum bertukar nomor telepon. Sekitar 1 atau 2 jam setelah kami berpisah, saya segera menuju Tinder untuk mengirim pesan padanya dan memberi nomor telepon saya. Tapi ternyata dia sudah unmatch saya secepat kilat. Saya tidak bisa kirim pesan lagi padanya karena dia sudah menghilang. Kisah keempat dari Madonna Kilpatrick melalui Facebook. Saya dan pacar saya sudah 1 tahun bersama ketika dia harus pindah ke negara lain. Dia beberapa tahun lebih tua dari saya. Saya di tahun-tahun awal SMA dan dia di tahun kedua kuliah. Sebelum pergi dia melamar saya dan saya dengan sangat bahagia menerimanya. Kami pun sepakat pernikahan nantinya akan dilangsungkan setelah saya lulus SMA. Jadi kami sepakat menjalani hubungan jarak jauh alias long distance relationship. Sayangnya setelah pindah, saya tidak sekalipun mendapat kabar darinya lagi. Semua kontaknya nonaktif, baik telepon maupun media chatnya. Saya juga email dia dan tidak pernah dibalas. Saking bingungnya, saya bahkan sempat bertanya ke kampusnya, namun tidak ada jawaban. Baru 6 bulan kemudian saya bisa mengontak sepupunya dan mendapat jawaban bahwa dia memang sudah pindah dan dia juga sudah sejak saat itu pacaran dengan perempuan cantik yang bernama Liz.
Kisah kelima dari Emma yang lain yang berusia 22 tahun. Saya sangat jatuh cinta kepada pria yang kita sebut saja namanya David. Kami berpacaran selama 5 bulan dan sudah sampai saling bertemu orang tua masing-masing. Namun di 2 bulan terakhir hubungan kami, dia jadi agak menjauh. Tadinya saya pikir dia selingkuh dari saya. Lalu kemudian dia sampai berhenti menjawab telepon dan SMS saya sama sekali. Saya sampai pergi ke apartemennya dan baru tahu dari teman satu apartemennya kalau dia sudah pindah ke London selama beberapa minggu untuk magang di sebuah distrik finansial di sana. Saya begitu kecewa, sakit hati dan marah karena dia sudah ghosting saya. Jadi saya pun memutus semua kontak dengannya. 2 tahun kemudian saya sedang bersama teman perempuan saya dan saya melihatnya. Dia bekerja di restoran Meksiko Chipotle yang letaknya tidak jauh dari apartemen saya. Karena merasa canggung dan tidak nyaman, semenjak itu kalau lagi pengen makan burrito, saya harus naik kereta dan cari restoran lain. Kisah ke-6 dari Ariel, 35 tahun. Saya sudah beberapa bulan pacaran dengan satu laki-laki dan suatu saat pergi ke pesta Halloween di sebuah gedung apartemen besar di Tribeca. Saya memakai bodysuit ala Lady Gaga yang tanpa celana dan dia memakai kostum yang dia temukan dari penghuni lama apartemennya, yaitu kostum seorang satria dengan sebuah penis mainan palsu yang sangat besar di bawahnya. Di kostumnya juga terdapat tulisan seorang satria untuk dikenang yang merupakan plesetan dari kalimat terkenal sebuah malam untuk dikenang. Untuk ke toilet kami harus mengantri dan saya masuk duluan lalu selanjutnya dia. Tapi itu terakhir kalinya saya bertemu dengannya. Entah kapan dia keluar dari sana. Yang jelas setelah itu saya kena ghosting dan ditinggal begitu saja. Berhari-hari selanjutnya saya telepon, SMS dan email dia, tapi tidak satu pun yang dia jawab. Kisah ke-7 datang dari Kathleen CG. Saya suka dengan seorang pria. Ia tentara dan akan ditugaskan ke Afghanistan. Hubungan kami semakin dalam dan panas jelang kepergiannya karena saya pikir, mengapa tidak, saya toh tidak akan bertemu dia lagi. Tapi nyatanya setelah ia pergi, kami bertelepon hampir setiap hari dan saya jatuh cinta semakin dalam. Kami bahkan membuat rencana bersama mengenai apa yang akan kami lakukan setelah ia pulang nanti. Saat menjelang kepulangannya, setelah ia selalu mengingatkan saya dengan hitungan mundur countdown waktu kepulangannya selama sebulan terakhir, mendadak ia berhenti berbicara dengan saya. Saya tidak paham apa yang terjadi sampai pacarnya menghubungi saya. Kisah ke-8 datang dari Brie Manning. Saya pacaran dengan seorang pria dari Hong Kong yang tengah kuliah di New York. Saking saya terpesona dan sayang pada pria itu, saya bilang ke ibu saya bahwa dia adalah laki-laki yang akan saya nikahi suatu saat. Pria itu bilang bahwa dia mencintai saya dan bahwa dia ingin menetap di Nashville, tempat saya saat lulus kuliah nanti. Dia bahkan berkendara selama 6 jam hanya untuk menemui saya dan orang tua di Nashville. Segalanya begitu sempurna. Lalu kemudian mendadak dia menghapus saya dari Facebooknya dan memutus kontak dengan saya, baik melalui telepon maupun SMS. Bertahun-tahun saya tidak pernah tahu mengapa ia melakukannya. Sampai baru tahun lalu ada yang memberitahu saya bahwa dia dipenjara akibat merampok dengan menggunakan senjata mematikan. Saya yang dighosting jadi bersyukur tidak berakhir bersama pria itu. Kisah ke-9 dari Marjorie C. Marino di Facebook. Laki-laki yang dulu adalah pacar saya pergi ke Virginia untuk mengunjungi seorang teman lawan jenis. Saat dia di sana, saya mencoba menghubunginya dan tidak dijawab. Di hari di mana ia seharusnya kembali, saya menghubungi temannya dan mendapat jawaban bahwa pacar saya itu sudah pindah ke sana dan tidak akan pernah kembali. Kisah ke-10 dari Sas Master. Saat baru masuk kuliah, saya berkenalan dengan seorang pria di sebuah pesta dan tingkah lakunya sangat manis. Dia tinggal dengan jarak sejam dari wilayah komplek kampus saya. Kami mulai sering jalan bareng dan menghabiskan waktu bersama. Kami berkencan selama berbulan-bulan. Saat libur musim dingin, saya menginap di tempat teman yang lokasinya dekat dengan rumah pria itu. Saya dan pria itu pun berkencan dan kami membuat rencana untuk makan siang bersama keesokan harinya dan dia berjanji akan menjemput saya. Besoknya saya telepon dia dan tidak ada jawaban. Saya SMS dia dan tidak juga ada jawaban. Saya sangat marah karena dia menghapus saya dari Facebook dan lain-lain. Jadi saking sakit hati, saya pun menyerah. 4 bulan kemudian, dia mendadak mengirim pesan ke saya dan meminta maaf karena sudah ghosting saya. Ia mengatakan bahwa di hari seharusnya kami makan siang bersama, ibunya meninggal dunia.
Karena kasihan, saya pun memberi kesempatan kembali padanya. Tapi nyatanya ibunya belum meninggal dan dia hanya membuat alasan yang mengerikan. Semenjak tahu kenyataannya, saya tidak sudi bicara dengannya lagi. Demikian 10 kasus ghosting tragis di dunia. Jika Anda memiliki pengalaman atau teman Anda memiliki pengalaman, silakan share di kolom komentar di bawah. Have a nice day. Sampai jumpa lagi.